Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita orang berdua. Jadi manusia orang. Jadi kali ini kita akan ngobrol santuy ditemani oleh saya Rincis Kurniawan dan rekan saya Yulia. Oke. Kali ini kita ngobrol santuy terkait dengan apa-apa aja yang ingin saya tanyakan ke rekan saya ini ya. Jadi biasanya tuh dia itu sering tanya ke saya. Sekarang tuh giliran aku itu pengen tanya ke dia gitu loh. Oke. Sekarang aku mau tanya nih. Ini kan kita ngobrol santuy kan ya. Iya. Jadi gimana sih menurut pendapatnya Saya ya, pendapatnya situ terkait dengan anak-anak remaja yang biasanya dia itu sudah kayak kecanduan sesuatu hal yang dia tuh negatif kayak gitu. Kayak misalnya tuh dia usianya tuh baru 16 gitu loh. Jadi masih berawal dewasa dan masih berawal remaja lah ya. Kemudian dia itu sudah PW posisi enak banget gitu dengan posisi yang dia itu negatif sebenarnya kayak gitu. Kayak misalnya suka nonton video yang kurang baik, terus suka kayak ngerokok kayak gitu kan. Harusnya dia tidak melakukan hal tersebut karena dia posisinya itu lagi enak banget di posisi itu. Ketika orang lain itu menegurnya, itu dia tuh menolak gitu loh. Jadi jawabannya dia tuh kayak aku udah PW sama ini, ngapain gitu loh. Soalnya itu sudah dunia aku gitu kan. Itu gimana sih menurut situ? Oke, jadi mungkin gini ya. Kalau kita lihat secara psikologis itu kalau perilaku anak itu kan yang pertama itu pasti dari keluarga ya. Keluarga. Pertama itu keluarga, kedua itu lingkungan sekolah, nah yang ketiga itu lingkungan masyarakat gitu. Nah, yang paling berpengaruh sebenarnya keluarga karena yang mengajarkan nilai-nilai budaya kan pasti dari keluarga dulu kan. Iya, tapi ketika anak sudah masuk ke lingkungan sekolah, nah itulah dia baru mengenai dunia luar gitu, mungkin dari teman-temannya yang berbeda nilai, berbeda budaya keluarga gitu kan. Nah, tapi yang paling yang menurut saya ya kalau dilihat dari pengamatan langsung ke masyarakat gitu ya, anak-anak itu biasanya cenderung yang paling berdampak itu dari dua ini, lingkungan sekolah sama masyarakat gitu, dari teman-teman bergaulnya. Tapi itu kenapa untuk lebih ke yang dua hal tadi itu kenapa? Nah itu karena mungkin di keluarga ya, kalau di keluarga kan hanya mungkin sebatas kayak memberitahukan ini salah ini benar gitu kan. Pasti kebanyakan orang tua kan gitu kan, mengajarkan yang itu aja gitu. Tapi ketika dia ke sekolah terus lingkungan masyarakat, dia bertemu dengan yang seumuran. Dia secara ngobrol pasti lebih enak kan yang seumuran. Iya sih, gitu kan. Lebih nyaman gitu kan. Nah terus tadi kan kayak saat dia melakukan itu hal negatif gitu kan ya. Nah itu mungkin juga akan terpengaruh dari itu, dia salah bergaul. Pasti itu pertama itu salah bergaul. Dia salah bergaul, dia ikut temannya. Yang mungkin dia tuh ada dua sih, menurut saya itu ada dua faktor. Dia ikut temannya itu karena karena ingin dianggap ada gitu loh. Maksudnya kayak misalnya di lingkungan ini ya, dia temannya itu ngerokok semuanya, dia ingin gabung di sini gitu loh. Nah cara dia supaya dia bisa dianggap di temannya itu, dia mengikuti caranya mereka dengan cara merokok. Gitu. Mungkin dari dirinya dia nggak mau sebenarnya, tapi karena ingin dianggap si temen itu diakuin kan, akhirnya dia mengikuti gitu. Yang kedua ya mungkin dia dari dirinya sendiri yang ingin mencoba karena teman-temannya mencoba gitu. Sebenarnya kalau dilihat lagi ya, sebenarnya pasti mereka itu tahu kok kalau dia itu salah. Merokok yang belum usianya atau menonton film porno itu pasti dia sudah tahu. Tapi gimana? Misalkan gini, nggak mungkin kan mereka itu ngerokok di depan orang tua, nggak mungkin kan mereka ngerokok. Maksudnya menonton film di samping. Paham. Dia pasti akan mengambil waktu ketika tidak ada orang tua mungkin di rumah atau mungkin di tempat yang tersembunyi yang orang tuanya nggak tahu. Sebenarnya dia itu tahu kalau itu salah, tapi mungkin karena karena dia sudah kecanduan mungkin ya, akhirnya dia membutuhkan itu. Kalau misalnya kan biasa disebut sama orang tuh kayak kenakalan remaja kayak gitu ya. Jadi faktor yang paling mendukung tuh tadi dari keluarga memang ya, dari keluarga sama lingkungan ya. Iya. Yang membentuk itu pasti
yang pertama itu keluarga. Kalau di usia masih anak kecil ya, kalau remaja itu pasti sudah lingkungan pertemanan dia mereka gitu. Berarti kayak kira-kira bahaya nggak sih lingkungan pertemanan bagi anak-anak remaja tuh? Iya, sebenarnya itu berbahaya ya. Kalau saya sedang ngobrol sama anak-anak gitu ya, saya tuh ngomongnya gini, nggak apa-apa kalian itu berteman sama siapa aja tuh nggak apa-apa gitu loh. Semuanya itu pasti akan memberi apa ya, hal-hal yang mungkin ada positifnya juga ada negatif gitu. Kita berteman sama siapapun boleh, tapi asal kalau kalian tahu itu mengarah ke negatif ya dihindari gitu loh. Dihindari bukan dengan cara kamu nggak menyapa atau apa, disapa aja, tapi kamu nggak harus ikut dengan apa yang dilakukan ketika itu kamu tahu negatif gitu. Jadi intinya tuh tergantung kita memilihnya gitu ya. Terus untuk yang kayak kayak misalnya anak-anak tuh sekarang sukanya tuh geng-gengan gitu gitu. Itu sebenarnya dampaknya apa sih? Kalau dampaknya sendiri kalau saya lihat juga akhirnya dia itu kayak apa ya, nggak peduli dengan yang lainnya gitu. Dia hanya mempedulikan golongannya. Iya, karena pernah kejadian itu kayak gini. Waktu kayak di kelas gitu ya, isi kelas itu dia tuh absennya tuh manual, waktu itu manual. Jadi langsung aja absen gitu. Tapi dia itu cuma absen gengnya aja gitu loh. Padahal saya mengira itu absen sesuai dengan nomor absennya gitu loh. Tapi dia langsung nama nulis gitu. Jadi ada apa ya, nggak peduli terhadap temannya karena dia sudah apa ya, ngerasa punya geng gitu. Sebenarnya itu bagi mereka yang punya geng itu apa sih keuntungan dari punya geng itu kayak gimana? Soalnya saya dari kecil sekolah sampai saya setua ini itu ngerasakan punya geng tuh nggak pernah gitu. Gimana rasanya? Iya. Kalau mungkin sekarang itu nyebutnya itu kayak circle gitu ya. Circle. Iya, persirkelan gitu ya. Sebenarnya manfaatnya ya mungkin apa ya? Karena biasanya kalau di geng itu dia itu kan apa? Merasa cocok gitu. Misalkan aku sama Mbak Lintis gitu ya. Kayak kita punya circle gitu ya. Kita kan merasa cocok gitu. Mungkin kita suka hobinya mungkin jalan-jalan, atau mungkin kita suka makan, kita suka nongkrong gitu. Mungkin manfaatnya untuk dia itu hanya itu. Tapi ketika dia hanya membatasi mau berteman hanya dengan gengnya saja, itu sih yang bahaya. Akhirnya kan dia jadi nggak terbuka sama yang lain. Iya, relasinya pasti akan sedikit kalau kita cuma fokus ke teman kita gitu. Jadi iya sih, kayak pernah tuh dulu zaman SMP, SMA gitu tuh masih zamannya anak-anak yang geng-gengan gitu. Jadi ke kantin bareng, kemana bareng gitu. Jadi kalau satu kelompok tuh ya harus anak itu doang gitu. Jadi kita tuh yang pengen masuk, maksudnya pengen berteman dengan dia tuh pikir dua kali gitu. Kita disukain nggak ya gitu, kayak gitu. Jadi bahaya juga ya. Iya, akhirnya kalau misalkan kalau ada orang yang nggak ada ya, mungkin kan ada juga kan ya, ada anak gitu yang nggak punya teman gitu, nggak punya teman dekat gitu loh. Iya, itu karena dia mungkin dia tuh takut gitu loh. Karena teman-temannya sudah ada geng-geng, dia tuh akhirnya kayak mau berteman dengan ini, kira-kira diterima nggak ya gitu. Mereka gayanya seperti ini, aku mampu nggak ya untuk lebih minder gitu ya. Akhirnya dia yowis aku sendiri aja, akhirnya dia nggak punya teman gitu. Nah, bahaya dari minder itu sendiri sebenarnya apa sih? Bahaya nggak sih kalau kita terlalu minder ke orang tuh? Iya, sebenarnya ya pasti bahaya banget ya. Akhirnya kita pertemanan lingkungan kita pasti nggak ada gitu, atau nggak, minimal tuh sedikit gitu. Kita nggak berani mengeksplor diri kita gitu loh. Kita nggak berani menunjukkan diri kita kan, karena kita mungkin takut gitu. Nggak, misalkan kita melakukan kesalahan nggak ada yang membela. Kalau di geng kan kita salah aja dibela. Contohnya misalnya kayak di kampus gitu, waktu kita presentasi pasti kita tuh sudah bicara sama geng kita atau teman-teman kita. Suruh tanya ini ya, gitu kan, kita hindari pengalaman kayak gitu. Jadi sudah ada apa ya, kayak mengkalikan sama teman-temannya kayak gitu. Oh, jadi gitu rasanya. Oke. Terus oke lah, itu untuk yang kenakalan remaja ya. Jadi sebenarnya kenakalan remaja nih susah ya ditanggulangi sekarang. Iya, soalnya gini, kalau kita menginjak remaja itu apa ya, dia kan masa transisi ya dari anak-anak menuju dewasa. Dia tuh sudah merasa mampu.
di remaja itu dia itu sudah merasa mampu ya, sudah merasa mampu menyelesaikan masalah, sudah merasa mampu dia menghadapi ini. Berarti sebenarnya dia itu masih tahap belajar gitu, menyesuaikan diri. Iya, Nah ini juga yang sering kali orang tua mungkin itu yang mungkin nggak tahu tuh ya, akhirnya malah kayak menganggap anaknya ini ya udah gitu sudah bisa gitu ya. sudah bisa, atau mungkin bahkan kayak kok anak saya berubah ya, kenapa, padahal si anak ini juga lagi proses gitu loh. Dari anak-anak yang dulunya dimanja, dulunya nggak boleh keluar gini-gini, akhirnya dia sudah remaja, kok aku mestinya kayak aku tuh sudah gede, masa mau keluar rumah aja harus dibatasin gini. Nah itu dia sudah merasa gede, padahal dia itu masih membutuhkan itu. Iya, kadang kita juga perlu pendampingan orang tua kayak gitu ya. Jadi belajar jadi orang tua yang baik lah. Iya. Iya, karena anak remaja sekarang itu rawan sekali kayak gitu. Kalau dia tidak diarahkan bakalan bahaya nanti ke depannya. Secara pertemanan, jadi mungkin orang tua juga harus tahu sih, maksudnya lingkungan temannya nanti siapa aja gitu. Jadi juga bisa mengontrol anaknya. Oke. Baik, itu yang ingin saya tanyakan untuk yang kalangan remaja. Oke. Ada lagi? Ada nih. Oke. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Oke. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.